yang mengalami keadaan seperti ini pasti merasa kehilangan. Masih terbayang di pelupuk mata saya almarhumah Nirwana ketika saya bersama dengan Bapak Haji Hamzah dan ibunya Haji Ana mengantar ke Penang di Malaysia berobat. Walaupun dengan suasana seperti itu, tapi anak ini selalu ceria. Tadi menjelang kematiannya sempat melemparkan senyum kepada orang yang ada di dekatnya, baru menghembuskan nafas terakhir. Anak ini masih sangat belia sekali, belum balik, dan insya Allah jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada anak yang meninggal, walaupun kehilangan, Bapak Jumiadi kehilangan putrinya yang tersayang. Saya tahu betul bagaimana kedua orang tuanya sangat menyayangi dan sangat merawatnya, tidak pernah mengeluh, selalu bersabar. Insya Allah Nirwana ini akan menunggu kedua orang tuanya di pintu surga. Dia tidak akan masuk ke dalam surga sebelum Haji Anjung dan Ibu Haji Ana muncul di depan pintu surga, dan dia membimbingnya masuk ke dalam surganya Allah. Ada tiga hal yang menyebabkan seorang ibu itu masuk ke dalam surganya Allah apabila kematian anaknya yang belum balik. Ada yang mengatakan nanti tiga anaknya yang masih kecil atau belum balik meninggal, baru bisa mudah ibunya masuk ke dalam surga atau bapaknya. Tapi bagaimana kalau cuma dua? Bagaimana kalau cuma satu? Allah itu meliputi rahmatnya walaupun hanya satu. Insya Allah bisa menjemput kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ibunya ketika dia mengandung Nirwana, dia dengan susah payah tapi dia bersabar. Inilah yang menyebabkan ibunya bisa masuk ke dalam surga. Temak kada tengah bengi, temak kada subuh, temak kada ele, dia sabar, dia susu. Di saat dia bekerja, dia anak itu membutuhkan susu, dia susui. Inilah yang tiga ini yang menyebabkan dia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Malaikat Jibril pernah berwasiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tiga kepastian. Maka dari malaikat Jibril, "Isma sitta fa innaka mayyitun majziyun bihi." Hiduplah sesuka hatimu, hiduplah selama apa kamu mau, tapi ingatlah bahwa sesungguhnya kamu pasti mati. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang kamu sukai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukanlah apa saja dalam hidup ini, tapi ingat
pasti kalian akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu lakukan dalam hidup ini. Kita hidup di dunia ini, kita harus meyakini bahwa suatu saat nanti pasti kita mati. Mau tidak mau, suka tidak suka, nasabak kurana tentu ni Allah Ta'ala bilang Al-Quran maka dana kullu nafsin dha'iqatul maut, tungka anu make nyawa mati mana mati. Segala sesuatu yang bernyawa pasti bakal mati. Kita semua ini adalah manusia-manusia yang bernyawa, nyawa itu. Makanya setiap saat itu kita harus mengingat-ingat bahwa suatu saat nanti kita ini mati. Demi dari semak ke dari mati Allah. Tapi yang jelas kita akan jalan. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita kelak. Bukan yang kita persiapkan menghadapi kematian kita di kuburan sana kita sudah mengkapling tanah ipalak memang atau pas sedia memang nikacie atau pas sedia memang nipibangi meloi mati tongko ke canyeir. Yang perlu dipersiapkan di sini adalah alam sana. Yang perlu kasaba asusu tayo mati pa. Risandana mutong-muki kabagi dito ang tumataro na matay yan. At tumilot chamit ang kaban nito. Di aman sa kita ko dapat tumatay mana na balibula din sa timak kada junukan ki. Di chamit ki mati. Na sementara harus dimandi junukan sebelum dia dimandi matinya. Jadi kuat ini tayo marajirajim itu ini sisap. Tapi ini kita mulai tahan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diki mencapai makhluk? Tidak boleh. Karena pasti kita akan mengalami semuanya. Yang kedua, wasiat Alaihi Wasallam, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu, cintailah siapa saja yang kamu suka, tapi pasti kamu akan berpisah dengannya. Inilah yang terjadi pada setiap ada kematian. Bini na tayo mati, lakin na tayo mati, maaga na napunin na.